Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai planning and goal setting. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hartati. Saya perwakilan kelompok 7 dari Prodi Akuntansi. Dan adapun anggota kelompok 7 yaitu sebagai berikut. Kesatu yaitu Sanas Dwi, kedua Clara Cecilia, ketiga Septia Spatiha, keempat Putri Salwa, kelima Talita Mutiara, keenam Neng Salviana, ketujuh Cindy Fitria, kedelapan Fitriani Hartati, kesembilan Avinda Nabila, kesepuluh Siti Nurlela, kesebelas Noval Hakim, 12 Raina Putri, ke-13 Dorce Doan, dan ke-14 yaitu Devira Amalia. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Umban Adijaya SPD MM selaku dosen pengampu prinsip-prinsip manajemen karena telah memberi kami kesempatan untuk menjelaskan materi tentang planning and goal setting. Maka dari itu, yuk simak videonya. Materi yang pertama yaitu mengenai You Gotta Have Planning. Organisasi menginginkan orang yang bisa menyelesaikan sesuatu. Penetapan tujuan merupakan komponen penting dari kesuksesan karir jangka panjang. Maka, tujuan yang harus dimiliki yaitu yang pertama, untuk memfokuskan kepada upaya, yang kedua, sebagai motivasi jangka pendek, dan yang ketiga, untuk membangun kepercayaan diri saat tujuan berhasil diselesaikan. Untuk menjadi lebih baik dalam menetapkan tujuan, ada beberapa saran yang dapat dilakukan yaitu identifikasi tujuan. Tindakan yang lebih spesifiknya yaitu menuliskan tujuan menggunakan SMART, menghindari tujuan yang ambigu. SMART yaitu specific, measurable, achievable, relevant, time-bound goals. Mengukur kemajuan menuju sebuah tujuan. Tindakan yang lebih spesifiknya yaitu tinjau tujuan secara berkala, dan perencanaan relevan untuk perusahaan besar tetapi bukan sesuatu yang relevan untuk saat ini. Materi selanjutnya yaitu mengenai what is planning. Perencanaan melibatkan penentuan tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan aktivitas kerja. Ini berkaitan dengan kedua tujuan, apa dan artinya bagaimana. Istilah perencanaan yang dimaksud adalah perencanaan formal. Dalam perencanaan formal, tujuan spesifik yang mencakup periode waktu tertentu ditentukan. Tujuan ini ditulis dan dibagikan dengan anggota organisasi untuk mengurangi ambiguitas dan menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang perlu dilakukan. Akhirnya, ada rencana khusus untuk mencapai tujuan ini. Kita beralih ke materi selanjutnya yaitu mengenai why do manager plan? Mengapa manajer melakukan perencanaan? Yang pertama, perencanaan memberikan arahan kepada manajer dan non-manajer. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, perencanaan meminimalkan pemborosan dan redundansi. Dan yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan atau standar yang digunakan dalam mengendalikan. Kemudian, materi berikutnya yaitu planning and performance. Hubungan antara perencanaan dan kinerja menurut para ahli. Perencanaan formal dikaitkan dengan hasil keuangan yang positif, laba yang lebih tinggi, pengembalian aset yang lebih tinggi, dan sebagainya. Melakukan perencanaan kerja yang baik dan mengimplementasikan rencana agar memainkan peran yang lebih besar. Selanjutnya, perencanaan formal tidak mengarah pada kinerja yang lebih tinggi, lingkungan eksternal sering menjadi penyebabnya. Hubungan perencanaan kinerja dipengaruhi oleh kerangka waktu perencanaan. Saya di sini akan menjelaskan tentang goals and plans, perencanaan dan tujuan. Perencanaan sebagai fungsi manajemen utama. Mengapa? Karena perencanaan menetapkan suatu dasar untuk dilakukan oleh seorang manajer pada saat mereka mengatur, memimpin, dan mengendalikan. Tujuan adalah hasil atau target yang diinginkan, sedangkan rencana adalah suatu tujuan yang akan tercapai. Adapun tipe-tipe tujuan, klasifikasi tujuan yang dibuat oleh perusahaan. Yang pertama adalah finansial, yaitu suatu keuangan yang terkait dengan sebuah kinerja organisasi, dan ada pun strategis, yaitu suatu strategis terkait dengan segala bidang lain dari kinerja organisasi.
Adapun tujuan strategis dari Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa, sasaran yang dinyatakan resmi yang dikatakan organisasi oleh para pemangku yaitu adalah sasarannya, tujuan yang dinyatakan yang dapat ditemukan dalam piagam organisasi atau dalam pernyataan publik yang dibuat oleh manajer yang seringkali bertentangan dan dipengaruhi oleh apa yang menurut berbagai pemangku kepentingan harus dilakukan oleh organisasi. Seri selanjutnya yaitu Types of Plan, macam-macam perencanaan. Ada beberapa macam perencanaan yaitu yang pertama ada breadth yang terdiri dari strategis dan operasional. Yang kedua ada time frame yang terdiri dari long term dan short term. Ketiga, ada specifically yang terdiri dari directional dan specific. Yang keempat, ada frequency of use yang terdiri dari single use dan standing. Materi selanjutnya yaitu setting goals and developing plans, menentukan tujuan dan mengembangkan rencana. Ada sebuah studi kasus yang berhubungan dengan menentukan tujuan dan mengembangkan rencana. Orang yang bernama Tyler Haynes yang baru saja terpilih sebagai presiden lembaga kehormatan sekolah bisnisnya. Dia ingin organisasinya lebih aktif terlibat dalam sekolah bisnis daripada sebelumnya. Apa sih yang harus dilakukan Tyler sekarang? Langkah pertama yang harus dilakukan Tyler yaitu menetapkan tujuan terlebih dahulu. Ada pendekatan untuk menetapkan tujuan. Sini memberikan arahan untuk semua keputusan dan tindakan manajemen dan membentuk kriteria yang menjadi tolak ukur pencapaian aktual. Tujuan yang ditetapkan oleh manajer puncak mengalir melalui organisasi dan menjadi subtujuan untuk setiap area organisasi. Adapun karakteristik sasaran yang tertulis dengan baik, yang pertama yaitu ada ditulis dalam hal hasil bukan tindakan. Yang kedua, dapat diukur dan terukur. Yang ketiga, tertulis. Dan yang keempat, dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi yang diperlukan. Lalu, ada langkah-langkah dalam menetapkan sasaran. Yang pertama, tinjauan misi atau tujuan organisasi. Yang kedua, ada evaluasi sumber daya yang tersedia. Yang ketiga, tentukan tujuan secara individu atau dengan masukan dari orang lain. Keempat, tuliskan tujuan dan komunikasikan kepada semua yang perlu tahu. Dan yang kelima, tinjau hasil dan apakah tujuan tercapai. Seri selanjutnya yaitu mengembangkan rencana. Proses penyusunan rencana dipengaruhi oleh 3 faktor kontingensi dan diikuti oleh pendekatan perencanaan. Itu 1. Faktor kontingensi pertama adalah tingkat organisasi. Yang kedua yaitu faktor kontingensi kedua adalah tingkat ketidakpastian lingkungan. Yang ketiga, faktor kontingensi terakhir berkaitan dengan jangka waktu rencana. Nah, materi selanjutnya yaitu approach to planning. Perencanaan dilakukan sepenuhnya oleh manajer tingkat atas yang sering dibantu oleh Departemen Perencanaan Formal. Diyakini sekelompok orang-orang spesialis perencanaan yang memiliki tanggung jawab untuk membantu berbagai perencanaan organisasi. Materi selanjutnya yaitu masalah kontemporer dalam perencanaan, yaitu 1. Bagaimana manajer dapat merencanakan secara efektif dalam lingkungan yang dinamis? Kedua, bagaimana manajer dapat menggunakan pemindaian lingkungan, terutama kecerdasan kompetitif? Yang ketiga, bagaimana alat digital dapat digunakan untuk membantu dalam perencanaan kegiatan? Lalu, bagaimana manajer dapat berencana secara efektif dalam lingkungan yang dinamis? Dalam lingkungan yang tidak pasti, manajer harus mengembangkan rencana yang spesifik tetapi fleksibel. Agar berguna, rencana membutuhkan kekhususan tetapi rencana tersebut tidak boleh dibuat diam-diam. Dan manajer perlu menyadari bahwa perencanaan adalah proses yang berkelanjutan sehingga rencana tersebut dapat berfungsi sebagai peta jalan. Meskipun tujuan dapat berubah karena kondisi pasar yang dinamis. Kemudian, manajer harus tetap waspada terhadap perubahan lingkungan tetapi tetap melanjutkan perencanaan formal untuk melihat efeknya pada kinerja organisasi. Bagaimana manajer dapat menggunakan pemindaian lingkungan? Analisis seorang manajer tentang lingkungan eksternal dapat ditingkatkan dengan pemindaian lingkungan yang melibatkan penyaringan informasi untuk mendeteksi tren yang muncul.
Salah satu bentuk pemindaian lingkungan yang tumbuh paling cepat adalah intelijen pesaing. Mengumpulkan informasi tentang pesaing yang memungkinkan manajer untuk mengantisipasi tindakan pesaing daripada hanya bereaksi terhadap mereka. Lalu materi yang selanjutnya yaitu digital tools, peralatan digital. Manajer menggunakan alat digital untuk memahami intelijen bisnis dan ini merupakan aset penting untuk perencanaan bisnis. Peralatan digital terbagi menjadi 3. Yang pertama, cloud computing. Metodenya menggunakan diagram lingkaran, diagram batang, dan garis tren. Yang kedua yaitu alat visualisasi data, menyimpan data dan mengakses data di internet. Yang ketiga yaitu Internet of Things, memungkinkan hal-hal sehari-hari menghasilkan dan menyimpan data tentang kinerja dan pembagiannya. Nah, gimana? Seru kan? Cukup jelas dan dapat dimengerti penjelasan dari kelompok 7. Maka dari itu jangan lupa subscribe, comment, and like. Terima kasih telah menonton videonya. Bye!